ya diberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk hadir di markas Madrasah Sunnah, dan sebagian besar mungkin secara streaming karena tempat yang tidak memadai dan kita masih menjaga protokol kesehatan ya yang dianjurkan oleh pemerintah kita, dan tanpa mengurangi hikmah dari kajian kita di siang hari ini, maka semoga apa yang kita lakukan ya dengan membatasi peserta dan juga sebagian besarnya adalah streaming live Facebook ya, kita masih bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang kita kaji di siang hari ini dan juga di hari-hari sebelumnya. Kita masih membahas tentang fatwa-fatwa seputar muslimah, walaupun untuk bagian ini, bagian tauhid itu fatwanya lebih umum ya, bisa berkaitan dengan masalah laki-laki muslim dan juga bisa berkaitan dengan masalah muslimah. Ya, masih berbicara tentang masalah tauhid. Ya, yaitu tentang hal al-jinnu minal malaikah. Apakah jin itu termasuk dari kalangan para malaikat? Ya, ini ada sebagian pendapat ya mengatakan bahwa jin itu dari kalangan para malaikat atau iblis ya, iblis dari kalangan para malaikat. Taib. Jadi ditanyakan kepada Syekh Saleh atau Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilati Syekh Ibnu Utsaimin pada jilid yang pertama halaman 285 sampai 286. Taib. Jadi beliau ditanya, halil jinnu minal malaikah? Apakah jin itu termasuk dari golongan para malaikat? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya dan berbagai macam karakteristik dari setiap makhluk tersebut ya, ada manusia, ada hewan, kemudian ada jin, ada malaikat. Nah, kemudian apakah jin ini atau ya jin itu termasuk dari golongan para malaikat? Ya, apakah dia termasuk malaikat cuma namanya jin? Dan jenisnya malaikat gitu. Ya, seperti iblis, apakah dia juga malaikat cuma namanya iblis gitu. Ya, tapi jenisnya sama dengan malaikat. Ya, maka kata Syekh, al-jinnu laisu minal malaikah. Kata beliau, jin itu bukan termasuk malaikat. Jadi jin sama malaikat itu beda. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 27, Allah berfirman, wal janna khalaqnahu min qablu ya min naris samum. Jadi jin itu kami ciptakan sebelumnya ya, sebelum penciptaan Adam ya, kami ciptakan jin min naris samum, dari api yang sangat panas. Jadi jin diciptakan dari api. Ya, sama dengan iblis. Iblis juga diciptakan dari api. Malaikat diciptakan dari cahaya. Ya, tentunya beda. Ini satu dari api, satu dari cahaya. Jadi salah satu cara untuk membedakan antara jin dengan malaikat adalah dari mana mereka diciptakan. Antara iblis dengan malaikat, dari mana dia diciptakan? Antara malaikat dengan manusia, dari mana dia diciptakan? Dari situ kita bisa melihat bahwa makhluk-makhluk itu ya berasal dari asal yang berbeda, yaitu dari sisi penciptaan yang berbeda. Ya. Kemudian kata Syekh, wa thabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annal malaikata khuliqu min nurin. Dan telah sahih dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ini menunjukkan beda. Ya, ini menunjukkan beda. Baik. Jadi antara jin dengan malaikat, antara iblis ya dengan malaikat itu beda. Ya, itu berbeda. Jadi
malaikat diciptakan dari cahaya. Wa li'annal malaikata kama wasafahumullahu ta'ala biqaulihi ya ibadun makrumun la yasbikunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Jadi para malaikat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Semua para malaikat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La yasbikunahu bil qaul. Karena mereka tidak pernah membantah. Jadi malaikat itu taat, tidak pernah membantah. Kalau makhluk dari kalangan jin, ya, ada sebagian yang taat, ada sebagian yang membantah. Makhluk dari kalangan manusia, ada yang membantah, ada yang taat. Adapun malaikat, mereka adalah ibadun makrumun la yasbikunahu bil qaul. Ya, mereka tidak pernah membantah. Wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka mengamalkan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para malaikat. Karena malaikat diciptakan tidak seperti manusia, memiliki hawa nafsu, ya, tidak seperti jin, tidak seperti iblis ya yang juga punya hawa nafsu. Malaikat tidak. Malaikat diciptakan ya dan semuanya taat. Dan ini ada hikmah di dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk yang tidak melakukan penentangan sedikit pun. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala juga ingin menciptakan manusia dengan model seperti malaikat, semuanya taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Ya, tidak ada yang Allah tidak mampu. Nah, kenapa Allah menciptakan malaikat yang semuanya taat? Allah menciptakan syaitan, ya, dari kalangan jin dan manusia yang semuanya tidak taat. Allah menciptakan manusia, ada yang taat, ada yang tidak. Allah menciptakan jin, ada yang taat, ada yang tidak. Ini karena ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah di dalamnya. Ya, sehingga ada persaingan atau ada perlombaan antara al-haq dengan al-batil, antara kebenaran dengan keburukan. Ada perlombaan. Dan kita diperintahkan untuk berlomba-lombanya dalam masalah kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kalau semuanya baik, maka tidak ada perlombaan. Kehidupan dunia ini akan menjadi sunyi ketika semuanya baik, tidak ada yang buruk. Tidak ada perjuangan, tidak ada pengorbanan. Ya kan? Karena semuanya baik. Tidak ada dakwah, tidak ada saling nasihat menasihati. Yang membuat indah dunia ini adalah ketika ada saling nasihat menasihati, saling menegur antara satu dengan yang lain. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang beriman. Ya, dan Nabi alaihissalatu wassalam bersabda ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nabi sebutkan 3 kali. Disitulah indahnya dunia ketika seorang saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lain, saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Allahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu akan menolong saudaranya. Jadi akhwat sekalian para muslimah, Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dalam bentuk malaikat. Buktinya malaikat seperti itu modelnya. Mereka taat kepada Allah, mereka tidak melakukan pengingkaran terhadap perintah Allah. Mereka makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika ada orang bertanya, kenapa Allah menciptakan manusia ada yang jahat, ada yang baik? Ada yang salat, ada yang tidak salat. Ada yang berpuasa, ada yang tidak puasa. Ada yang bertakwa, ada yang fajir. Kenapa Allah menciptakan seperti itu? Yaitu tadi, karena ada hikmah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat manusia. Keutamaan seorang manusia adalah ketika dia mampu melawan hawa nafsunya. Adapun malaikat, maka wajar ketika dia taat kepada Allah. Bukan sesuatu yang istimewa. Tapi Masya Allah, manusia dengan hawa nafsu yang Allah ciptakan yang ada pada manusia, dengan keinginan syaitoniyah yang ada pada diri manusia, kemudian manusia itu bisa mengalahkannya, lalu dia menjadi orang yang baik,
orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat makhluk ini. Ya. Sehingga ketika manusia itu taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka dia akan lebih tinggi derajatnya dibanding dengan malaikat. Ya kan? Akan lebih tinggi dibanding dengan malaikat. Kenapa? Karena manusia diberi akal, manusia diberi hawa nafsu, manusia diberikan pilihan dan lain sebagainya. Ala kulli hal, kesimpulannya di sini bahwa jin itu diciptakan dari api, ya, dan malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian sifat dari malaikat adalah taat kepada Allah, tidak pernah membantah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal jinnu fihim al mu'min wal kafir wal muti wal asi. Adapun jin, di antara mereka ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang durhaka. Jadi sama, ya, sama dengan manusia. Nah, cuma lagi bedanya manusia makhluk kasat mata, bisa dilihat. Adapun jin, mereka adalah makhluk gaib, tidak terlihat. Disinilah lagi bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah menciptakan makhluk dengan berbagai macam modelnya. Ya, manusia dan jin ada kesamaan dari sisi bahwa di antara mereka ada yang beriman, ada yang kafir. Di antara manusia dan jin ada yang taat, ada yang bermaksiat. Tapi bedanya di mana? Bedanya pertama dari asal penciptaannya beda. Manusia dari tanah, jin dari api. Ya, kemudian yang kedua dari sisi bentuk badannya atau dari sisi unsur yang menyusun anggota badannya, sehingga manusia bisa terlihat, jin tidak terlihat. Ya, jin tidak terlihat. Masya Allah. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluknya dengan berbagai macam bentuknya, Taib. Allah berfirman dalam Al-Qur'an pada surah Al-A'raf ayat 38, qala dkhulu fi umam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, masuklah kalian ke dalam golongan qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Ya. Masuklah kamu ke dalam golongan yang golongan tersebut telah dimasukkan ke dalam neraka dari golongan jin dan manusia. Jadi manusia dan jin sama-sama ada yang masuk surga, sama-sama ada yang masuk neraka. Ya, sama-sama ada yang masuk ke dalam neraka. Ada yang durhaka, ada yang taat, ada yang beriman, ada yang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ini dalam surah Jin, ya. Jadi jin mengatakan di antara kami ada orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, muslim, pasrah kepada Allah, wa minnal qasitun, di antara kami juga ada orang-orang yang menyimpang. Ini di kalangan jin. Jadi sama dengan manusia. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, maka mereka itu adalah orang yang telah memilih petunjuk, memilih bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Kemudian adapun orang yang menyimpang, maka mereka lebih memilih untuk menjadi bahan bakar dari api neraka. Nah, itulah jin. Jadi beda, malaikat tidak, tidak ada malaikat yang kemudian dijerumuskan ke dalam neraka. Malaikat taat kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan jasadnya yang sangat besar, namun mereka tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian disebutkan lagi dalam surah Al-Jin ayat 11, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, kata jin, dan di antara kami ada yang selain itu, ada yang tidak soleh. Ya, kunna tara'iqa qidada, ya,
kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi jin sama manusia itu dari sisi ada yang baik, ada yang buruk, itu sama. Cuma beda alam, ya. Mereka di alam gaib sedangkan kita di alam nyata. Nah, wa li'annal malaikata kama qala ahlul ilmi, ya, samadun la ya'kuluna wa la yashrabun. Adapun para malaikat sebagaimana disebutkan oleh para ulama, mereka itu tetap dan tidak makan dan juga tidak minum. Ya, tidak makan dan juga tidak minum. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didatangi malaikat, kemudian ditawarkan kepada beliau, kepada malaikat itu, daging sapi yang masih muda yang sudah dipanggang diberikan kepada mereka. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan, gitu. Ya, fa'aujasa minhum, maka Nabi Ibrahim kemudian merasa takut. Jadi mereka ditawari makanan. Jadi ini kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ada tamu, ya, jadi tamu itu artinya orang yang datang ke rumah Nabi Ibrahim, ya, yang bukan penduduk dari kampung Nabi Ibrahim. Jadi dari orang penduduk lain. Jadi namanya tamu. Inilah yang berhak untuk mendapatkan hak-hak tamu. Ditawarkan kepada malaikat makanan yang sangat lezat, tapi dia tidak makan. Ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Ya kan? Kemudian malaikat itu takut. Lalu malaikat itu mengabarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa mereka datang sekedar untuk memberikan kabar gembira bahwa istrinya yang sudah lama tidak mengandung, ya, tidak punya anak, itu akan mengandung dan akan punya anak. Kemudian yang kedua, mereka memberikan kabar bahwa mereka akan mendatangi kaumnya Nabi Lut untuk membinasakan mereka. Ya, jamaah kaum muslimah, para akhwat, para ummahat, ya, barakallahu fikunna. Jadi malaikat itu tidak makan, tidak minum. Wal jin yakulun wa yashrabun. Adapun jin, mereka makan, mereka juga minum. Ya, jadi kalau jin ada makan, ada minum juga. Taib. Jadi sama dengan manusia kan, makan minum. Cuma nanti jenis makanannya beda. Karena beda makhluk, maka jenis makanannya juga beda. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, kata Syekh, annahu qala lil jin alladzina wafadu ilai. Jadi dia mengatakan kepada jin yang menjadi delegasi, ya, delegasi dari para jin yang mau belajar kepada Nabi alaihissalatu wassalam, disebutkan oleh Nabi kepada mereka, lakum kullu admin dzukirasmullahi alaih. Bagi kalian adalah semua tulang-tulang yang dibacakan nama Allah atas tulang-tulang itu. Itu halal bagi kalian, jin muslim. Halal bagi kalian. Kalian boleh makan. Tajidunahu awfara ma yakunu lahma. Ya, maka itu lebih banyak daripada engkau mendapatkan dagingnya. Jadi artinya makanan kamu adalah tulang, gitu. Jadi jin itu makan tulang. Nah, oleh karena itu ini salah satu alasan di dalam pembahasan fikih, ya, tentang istijmar. Ini istijmar ini artinya istinja dengan menggunakan batu, ya. Itu tidak boleh menggunakan tulang. Tidak boleh menggunakan tulang. Adapun seperti tisu, ya, itu dikiaskan dengan batu, maka itu diperbolehkan untuk digunakan untuk istijmar atau istinja yang tidak menggunakan air, ya, tidak menggunakan air tapi menggunakan batu atau yang bisa menduduki kedudukan batu. Nah, salah satu yang tidak boleh digunakan untuk istijmar adalah tulang. Karena tulang adalah makanan dari jin. Tulang itu adalah makanan jin. Jadi jin juga makan, beda dengan malaikat. Fatabayyan, kata Syekh, bihadhil adillah annal malaikata laisu minal jinni. Maka jelaslah dari dalil-dalil ini bahwa malaikat itu bukan atau tidak sama dengan jin. Tidak sama dengan jin. Nah, sekarang di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika dia perintahkan jin, ya, dan dia perintahkan iblis dan juga seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, maka seluruh malaikat itu sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Nah, kalau dilihat berarti iblis itu adalah bagian dari malaikat gitu. Iblis kan masuk dalam golongan jin, atau dia masuk dalam golongan malaikat. Kalau kita lihat ayatnya, semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Nah, Allah berfirmannya kepada siapa? Kepada malaikat. Wa idh qulna lil malaikati, ketika kami berfirman kepada para malaikat. Nah, para malaikat di situ. Ya kan? Para malaikat diperintahkan. Kami berfirman kepada para malaikat. Ya. Nah, untuk apa? Untuk sujud kepada Adam. Maka semuanya sujud kecuali iblis. Semuanya sujud kecuali apa? Kecuali iblis. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata atau secara langsung ya, secara zahirnya, berarti iblis itu masuk dalam golongan para malaikat gitu. Artinya ini malaikat tapi namanya iblis, punya nama iblis, tapi dia dari golongan malaikat gitu kan. Tapi ternyata Masya Allah tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi disebutkan fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasakha an amri rabbi dalam surah Al-Kahfi ya, ayat 50. Maka semuanya sujud kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jinni, dan iblis itu dari golongan jin. Nah, ini disebutkan. Iblis itu dari golongan apa? Golongan jin. Jadi iblis dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Fafasakha an amri rabbi, namun dia berbuat fasik dari perintah Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Fa'allala fisqahu an amri rabbih. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan kefasikan dia, ya, bantahan dia sehingga dia tidak mengikuti perintah Rabbnya, bikaunihi minal jin, karena dia dari golongan jin. Kalau malaikat enggak, kalau malaikat itu apa tadi? Malaikat itu taat. Kalau diperintah langsung. Padahal awalnya juga malaikat bertanya kepada Allah ketika Allah ingin menciptakan manusia. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah benar Engkau akan menciptakan makhluk ya di bumi ini dari makhluk yang suka merusak dan suka menumpahkan darah? Maksudnya manusia, Adam. Apakah benar ya Allah Engkau akan menciptakan seperti itu? Padahal ini makhluk kan bahaya. Makhluk itu bahaya. Ya, manusia ini bahaya gitu. Karena dia bandingkan dengan siapa? Dengan malaikat. Malaikat kan taat kepada Allah. Sedangkan malaikat tahu dari mungkin pengetahuan yang Allah berikan kepada dia bahwa manusia itu suka merusak. Manusia itu suka kekerasan, manusia itu suka membunuh. Maka malaikat bertanya kepada Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk seperti itu? Ya. Baik. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap menciptakan manusia. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan kenapa seluruh malaikat sujud kepada Adam dan kemudian kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Allah sebutkan ilahnya, Allah sebutkan alasannya dalam surah Al-Kahfi ayat 50 itu. Kana minal jinni, karena iblis itu dari golongan jin. Maksudnya kalau dia dari golongan malaikat, dia pasti akan sujud. Karena apa? Malaikat itu taat. Walaupun tadi kita sebutkan ya, awal ketika sebelum diciptakan Adam, malaikat itu bertanya-tanya kepada Allah, kenapa mau diciptakan Adam? Kenapa mau diciptakan manusia? Ya, kenapa mau diciptakan manusia? Taib. Nah, oleh karena itu Allah sebutkan di sini, ya, kana minal jinni, dan iblis itu termasuk dari golongan jin. Nah, kalau dari golongan jin wajar ketika dia tidak mau sujud kepada Adam. Karena malaikat dan jin itu beda. Jin punya hawa nafsu, di antara jin ada yang kafir, ada yang beriman. Di antara jin ada yang muslim, ada yang non muslim ya. Di antara jin ada yang baik, ada yang buruk. Seperti itu. Ya. Jadi Allah sebutkan alasannya
seperti itu. Walau kana al malaika minal jinni, seandainya malaikat itu dari kalangan jin, la amkana ayyafsuku an amri rabbihim. Seandainya malaikat juga dari kalangan jin, artinya malaikat ini juga jin, semuanya jin. Seandainya malaikat itu jin, atau kalau kita balik jin adalah malaikat, ya, kalau di sini malaikat itu adalah jin, maka dimungkinkan mereka akan berbuat fasik. Maksudnya mereka akan membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan membantah perintah Allah kalau malaikat itu dari kalangan jin. Jelas ya insyaallah? Ya, kama sabaqa iblis, sebagaimana kama fasaqa iblis, sebagaimana iblis juga berbuat fasik. Kenapa iblis berbuat fasik? Tidak mau taat kepada Allah karena dia dari golongan jin. Wa hadzal istisna yusamma istisnaan, ya, munqati'an. Ini kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu disebut istisna munqati. Istisna munqati artinya pengecualian yang terputus, ya, pengecualian yang terputus. Kama yaqulu an-nahwiyun, sebagaimana seorang ahli bahasa, ahli nahwu mengatakan, ja'al qaumu illa himaron, telah datang kaum itu kecuali seekor keledai, gitu. Seekor keledai yang nggak datang. Jadi telah datang kaum itu, kaum namanya kaum berarti dia manusia. Ya, sekelompok kaum itu datang berarti manusia itu, bukan keledai ya. Tapi disebutkan illa himaron, kecuali seekor keledai. Ini namanya istisna munqati. Ya, artinya pengecualian terputus. Pengecualian, biasa kalau kita mengecualikan dari benda yang sama semua. Buku ini semua bagus kecuali ini satu yang kurang bagus. Meja ini semuanya hitam kecuali ini berwarna merah. Nah gitu kan? Jadi semuanya meja. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada namanya pengecualian terputus. Artinya mengecualikan sesuatu yang bukan satu jenis dengan sesuatu yang dikecualikan. Seperti tadi, ja'al qaumu illa himaron. Telah datang sekelompok orang kecuali seekor keledai yang tidak datang. Jadi keledai tentunya bukan sekelompok orang. Wa huwa kalamun arabiyyun fasihun, dan dia adalah ucapan bahasa Arab yang fasih, yang sesuai dengan kaidah. Fastasnal himar minal qaum wa illam yakun minhum. Maka himar, keledai, itu dikecualikan dari sekelompok orang, ya, walaupun keledai itu bukan masuk dari jenis kelompok orang tadi. Sudah selesai. Jadi pertanyaan tadi adalah apa malaikat itu, ya, dari kalangan jin, ya, atau jin itu dari kalangan malaikat? Jawabannya adalah tidak. Jin dan malaikat memiliki spesifik yang berbeda, ya kan, memiliki karakter yang berbeda, berasal dari bahan yang berbeda, ya, ketika diciptakan, dan memiliki sifat yang berbeda. Taib, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah pembahasan tentang al-farqu bainar rasul wan nabi. Perbedaan antara rasul dan nabi. Perbedaan antara rasul dengan nabi. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, hal hunaka farqun bainar rasul wan nabi? Apakah ada perbedaan antara rasul dengan nabi? Apakah nabi itu rasul, rasul itu nabi? Apakah mereka sama atau ada bedanya? Itu. Apakah setiap nabi pasti rasul? Ya, apakah setiap rasul pasti nabi? Itu. Apakah ada bedanya atau tidak? Maka kata Syekh, beliau mengatakan, "Na'am." Iya. Rasul dan nabi itu ada bedanya. Rasul beda, nabi beda. Ya, fahlul ilmi yaqul, para ulama kita mengatakan, innan nabiyya huwa man auhallahu ilaihi bi syar'in wa lam ya'murhu bi tablighihi. Nabi itu, kata para ulama, adalah seseorang yang diberi wahyu, ya kan, diberi wahyu dengan sebuah syariat. Ini nabi. Seorang yang diberi wahyu dengan sebuah syariat, namun tidak diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan wahyu itu.
bal ya'malu bihi fi nafsihi, akan tetapi dia mengamalkannya sendiri, duna ilzamin bitabligh, dan tidak diwajibkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Ya, ini satu definisi. Kalau definisi lain ada, sebagian ulama kita mengatakan nabi itu adalah seorang yang diberikan wahyu, ya, dengan sebuah syariat, ya, yang sebelumnya. Artinya dia melanjutkan syariat sebelumnya, bukan membawa syariat baru. Nah, kalau rasul dia membawa syariat yang baru. Ya, jelas ya. Nah itu nabi. Jadi kalau Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, beliau mengambil sebuah pendapat para ulama bahwa nabi itu adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah dengan sebuah syariat, ya kan? Tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Tapi khusus dia amalkan sendiri tanpa diwajibkan untuk menyampaikannya, tidak diwajibkan untuk menyampaikannya. Jelas ini ya, ini definisi nabi. War rasul, adapun rasul itu adalah huwa man auhallahu ilaihi bi syar'in wa amarahu bi tablighihi wal amal bihi. Adapun rasul itu adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah dengan sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya dan mengamalkannya. Jadi kalau kita lihat di sini bedanya cuma pada satu poin, yaitu apa? Antara menyampaikan dan tidak menyampaikan. Kalau dia diwajibkan menyampaikan kepada orang lain, maka disebutlah dia rasul. Kalau dia tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang lain, disebutlah dia nabi. Ini satu definisi para ulama. Ada definisi yang lain, ya, tapi nggak apa-apa. Ini yang kita ambil ya. Itu perbedaan antara nabi dan rasul. Jadi sekali lagi nabi dan rasul punya perbedaan, ya. Mereka punya perbedaan. Fakullu rasulin nabiyun, maka setiap rasul pasti nabi. Jadi kalau ada rasul pasti nabi, seperti Rasulullah Muhammad, berarti dia juga Nabi Muhammad. Rasul misalnya siapa? Ibrahim, pasti maka dia Nabi Ibrahim. Ya, rasul, seorang rasul pasti seorang nabi. Walaisa kullu nabiyyin rasulan. Tapi tidak semua nabi itu adalah seorang rasul. Tidak semua nabi adalah seorang rasul. Ya. Baik. Nah, kemudian dari perkara yang lainnya disebutkan oleh Syekh, ya. Jadi fakullu rasulin nabiyyun wa laisa kullu nabiyyin rasulan. Ya, semua rasul itu pasti nabi dan tidak semua nabi itu adalah rasul. Wal anbiya aktsar minar rusul. Dan para nabi itu jumlahnya lebih banyak daripada rasul. Waqad qassallahu, ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan ba'dzur rusuli, mengisahkan sebagian rasul fil Quran, walam yaksus al-ba'dha al-akhar, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan sebagian yang lain. Jadi para nabi, para rasul itu banyak, ya, nabi dan rasul itu banyak, namun ada yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dan ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak kisahkan. Ada yang Allah kisahkan, ada yang Allah tidak kisahkan. Ya kan? Baik. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam yaqsus 'alaik wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 78, dan sungguh kami telah mengutus kepada
para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Jadi sebelum Rasulullah sudah ada para rasul. Ya, sudah ada para rasul. Nah, cuma disebutkan di sini minhum man qasasna alaik. Sebagian dari para rasul itu kami kisahkan, kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Wa minhum man lam yaqsus alaik. Sebagian lagi kami tidak kisahkan kepadamu wahai Muhammad. Wa makana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah, dan tidaklah seorang rasul itu ya datang ya dengan sebuah ayat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa binana ala hadza al-ayah yatabayyan anna kulla man dzukira fil Qur'an minal anbiya fa huwa rasul. Berdasarkan atas hal ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setiap yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya dari kalangan para nabi, maka dia juga seorang rasul. Ini kaidah yang disebutkan oleh Syekh. Walaupun di sana ada beda ya. Ada sebagian mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan rasul, tapi dia nabi. Yang rasul itu seperti Nabi Musa, Nabi Isa, ya kan? Tapi ini kaidahnya Syekh Utsaimin, semua yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai seorang nabi, maka dia juga seorang rasul. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, kemudian selanjutnya ya. Selanjutnya adalah halir rusulu sawaun fil fadilah. Apakah para rasul itu sama dalam masalah keutamaan? Nah, jadi para rasul itu tidak disangsikan lagi adalah manusia-manusia yang paling utama. Mereka adalah manusia-manusia paling utama. Mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu para rasul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah keutamaan mereka semua sama? Antara rasul ini dengan rasul ini sama? Ya. Kalau misalnya tidak sama, kenapa kemudian kita dilarang untuk membeda-bedakan antara rasul-rasul tersebut? Ya kan? Nah, apakah ketika kita dilarang untuk membeda-bedakan antara rasul itu berarti keutamaan mereka sama? Nah, ini yang akan dijawab oleh Syekh. Ya, jadi beliau ditanya, halir rusulu alaihimus salatu wassalam sawaun fil fadilah? Apakah para rasul alaihi salatu wassalam, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada mereka semua, itu sama dalam keutamaan? Itu. Kenapa ini ditanyakan? Karena itu tadi ada sebagian ayat yang menyebutkan kepada kita dilarangnya kita untuk membeda-bedakan para rasul. Kemudian ya di sisi yang lain kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat sebagian rasul beda dengan yang lainnya. Dari sisi keutamaannya, dari sisi mukjizatnya dan lain sebagainya. Ada di antara rasul itu yang namanya yang kemudian mendapat gelar ulul azmi. Ada di antara rasul itu mendapat gelar khalilullah, ya kan? Nah, ini menunjukkan ada perbedaan. Ya, tapi di sisi lain kita dilarang membeda-bedakan itu. Nah, ini yang kemudian timbul pertanyaan, apakah mereka memang punya keutamaan yang sama atau keutamaan mereka berbeda-beda? Maka kata Syekh Saleh atau Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, ar-rusulu alaihi salatu wassalam laisu sawaan fil fadilati. Kata beliau, para rasul itu memiliki keutamaan yang berbeda-beda, tidak sama. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 253 disebutkan, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'dhin. Itulah para rasul yang kami berikan keutamaan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa keutamaan para rasul itu berbeda-beda. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'dhin. Itulah para rasul yang kami berikan keutamaan sebagian mereka melebihi sebagian yang lain. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada para rasul yang diajak berbicara oleh Allah.
Seperti siapa? Nabi Musa alaihissalam, kalimullah atau kalimur rahman. Nabi Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah, diajak bicara. Nabi Musa alaihissalam. Maka dia adalah kalimullah, kalimur rahman. Ya, jadi di antara para rasul itu kata Allah, ada yang kami ajak berbicara. Taib. Ya, kami ajak berbicara. Wa minhum atau minhum man kallamallah. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah mengangkat sebagian mereka derajatnya. Jadi sebagian mereka diangkat derajatnya di atas sebagian yang lain. Nah, ini dalil ya dalam surah Al-Baqarah ayat 253 yang menunjukkan sekali lagi betapa para rasul itu berbeda-beda. Para rasul itu beda-beda. Kemudian dalam ayat yang lain surah Al-Isra ayat 55 Allah berfirman, "Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'din." Dan sungguh kami telah melebihkan keutamaan sebagian para nabi di atas sebagian yang lain. Ini sama dengan sebelumnya, cuma beda ayat. Ya, dan beda kalimat, tapi intinya atau konteks ya yang diinginkan di sini sama, bahwa para rasul itu memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Maka Syekh kemudian mengatakan, wa yajibu alaina an nu'mina bi jami'ir rusuli. Maka wajib atas kita semua mengimani seluruh para rasul. Wajib. Kita kenal atau kita tidak kenal. Kita pernah dengar ceritanya atau kita tidak pernah dengar ceritanya. Kita tahu namanya atau kita tidak tahu namanya. Semua wajib kita imani. Jadi ada keimanan secara khusus kepada para rasul yang diberitahukan namanya kepada kita dan kita kenal. Dan ada kewajiban untuk beriman kepada seluruh para rasul yang Allah utus walaupun kita tidak mengenal nama mereka. Itu kewajiban kita, mengimani seluruh para rasul. Ya, annahum haqqun, bahwa mereka itu benar. Shadiqun fima ja'u bihi, dan mereka jujur terhadap apa yang mereka bawa. Oleh karena itu orang-orang yang membenarkan para rasul ya digolongkan sebagai orang-orang yang beriman di zaman para rasul, seperti zaman Nabi Nuh alaihissalam yang diutus kepada kaumnya untuk mengajak kaumnya beribadah kepada Allah. Beliau beribadah selama 950 tahun. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kafir. Ya, taib. Siapa yang beriman? Mereka adalah orang-orang yang menganggap Nabi Nuh alaihissalam sebagai sebuah kebenaran dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Demikian pula Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Siapa yang membenarkan beliau, maka dia dari golongan orang-orang yang beriman. Dan siapa yang mendustakan beliau, maka mereka adalah dari golongan orang-orang yang kafir. Taib. Maka kita harus benarkan semua para rasul. Semua para rasul kita harus benarkan. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ya, sebagai nabi dari kaum orang-orang Nasrani. Maka kita juga harus imani dia sebagai seorang nabi dan bukan sebagai seorang Tuhan atau sesembahan, tapi dia seorang nabi yang dilahirkan dari seorang ibu yang suci, Maryam. Ya, taib. Oleh karena itu, semua nabi yang Allah ceritakan tidak boleh kita benci. Kita harus imani semuanya. Kita katakan dia benar dan yang dibawa adalah benar. Maka apa yang dibawa seperti Injil misalnya yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, kita katakan benar. Kita katakan itu benar. Walaupun kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin apa yang ada di dalam kitab suci tersebut terjaga sampai hari kiamat. Ya, maka kemungkinan berubah sangat besar. Adapun Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Qur'an, dan kamilah yang akan menjaganya. Nah, ini jaminan dari Allah bahwa Al-Qur'an akan terjaga sampai hari kiamat. Jadi kita imani
Apa yang dibawa oleh para rasul, Injil, Taurat, Al-Quran, ya, kemudian Zabur, ya, kita imani semuanya. Cuma itu tadi, bahwa kitab-kitab tersebut tidak ada jaminan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat kecuali Al-Quran. Tapi ingat, nabi-nabi yang membawanya dan apa yang dia bawa kita katakan itu benar. Mereka benar membawa Injil, mereka benar membawa Taurat, mereka benar membawa Zabur. Ya, Nabi Ibrahim dengan suhufnya, suhufi Ibrahim, lembaran-lembaran, suhuf Musa, kita yakin itu ada. Taib, dan kita imani. Nah, kewajiban kita beriman, mengimani para rasul, mengimani apa yang datang, yang mereka bawa. Nah, ini yang sangat disayangkan sekali ya, di antara kaum muslimin, kadang tidak mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dibawa oleh Nabi, ya, bukan cuma Nabi memerintahkan kita sholat, tapi Nabi juga mengajarkan bagaimana sholat yang benar, bagaimana sunnah misalnya bermuamalah, bagaimana sunnah, ya, dalam masalah berakidah. Itu semua diajarkan Nabi SAW. Dan itu harus kita yakini, harus kita yakini semua yang dibawa oleh para rasul, para nabi, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian musaddiquna fima, ya, auha ilaihim. Kemudian kita membenarkan apa yang diwahyukan kepada mereka. Itu kewajiban kita. Membenarkan apa yang diwahyukan kepada mereka. Kita benarkan bahwa Nabi Muhammad dapat wahyu, Nabi Musa dapat wahyu, Nabi Isa dapat wahyu, Nabi Ibrahim dapat wahyu, ya gitu. Kita yakini Nabi Nuh dapat wahyu. Kita yakini mereka diberi wahyu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 136, "Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim." Ya, katakanlah oleh kalian, kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quran. Dan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Cuma kan kita tidak tahu apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim. Kenapa? Tidak terjaga sampai hari kiamat. Terjadi perubahan-perubahan di dalamnya karena tidak terjaga tadi. Tapi kita harus yakin bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu yang harus kita pahami. Wa ma unzila ila Ibrahim. Dan katakanlah kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kita Muhammad juga seperti itu, beriman kepada apa yang diturunkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Itu. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 136 ini sampai kepada ayat la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Ini menunjukkan tidak boleh dibeda-bedakan Rasul. Artinya ini kita imani, ini tidak misalnya. Nah, itu maksudnya membeda-bedakan. Bukan dari sisi keutamaan. Kalau dari sisi keutamaan jelas para Rasul punya keutamaan yang berbeda-beda. Tapi kita tidak membeda-bedakan di antara mereka dari sisi apa? Keimanan kita kepada mereka. Semua kita imani, tidak ada yang kita tidak imani. Semua kita yakin bahwa mereka semua dapat wahyu dari Allah, tidak ada yang kita beda-bedakan di antara mereka. Ya. Kemudian kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, kata beliau, wali anna hadza tariqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'min qala Allah taala, dan orang-orang yang beriman sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi jalannya Allah dan jalannya orang beriman Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Rasul itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Dia beriman dengan apa yang diturunkan Rabb-nya kepadanya. Wal mu'minun, demikian pula orang-orang beriman juga beriman. Kullun amana billah. Semuanya beriman kepada Allah.
wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada rasul-rasulnya, apa beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada para rasulnya, la nufarriqu baina ahadim min rusulihi, dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus kita lakukan. Mengimani mereka semuanya, meyakini mereka benar, meyakini yang mereka bawa adalah kebenaran. Kata Syekh, fala nufarriqu baina ahadim minar rusul fil imani bihi. Maka kita tidak membeda-bedakan para rasul itu dalam masalah mengimani mereka. Sama semua. Jangan mentang-mentang, oh ini bukan nabi saya, bukan rasul saya, oh saya tidak iman kepadanya. Ini bukan rasulnya orang Islam, saya tidak begitu. Tapi semua kita imani. Agama apapun yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa taala, kita imani bahwa agama itu dulu begini, kemudian berubah lagi, berubah masa, berubah lagi agama sampai Allah menyempurnakan agama ini, ya, yang kemudian Allah beri nama agama ini dengan agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian, apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian, ya, dan aku telah cukupkan nikmat untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Sempurna sudah. Agama yang dulu kita yakini sesuai dengan zamannya masing-masing, dengan rasul masing-masing, kepada setiap kaumnya masing-masing. Setelah itu Allah sempurnakan menjadi sebuah agama yang sempurna, yaitu agama Islam. Jadi kita tidak membedakan para rasul dari sisi ini. Kita imani mereka semua. Wa annahu shadiqun, dan semuanya jujur. Kita imani semua sama, semuanya jujur, benar. Musaddiqun atau musaddaqun, semuanya dibenarkan. Wa risalatuhu haqqun, dan risalahnya, apa yang mereka bawa adalah kebenaran, semuanya. Yang disampaikan Nabi Musa, yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam, yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disampaikan Nabi Isa alaihissalam, ya, kulluhu haqqun, semuanya benar. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Kalaupun ada kesalahan, maka kesalahan itu bukan datang dari para rasul, tapi datang dari orang-orang yang merubah, ya, apa yang telah dibawa oleh para rasul tadi dengan pergeseran waktu dan pergantian zaman. Walakin nufarriqu fi amrain, akan tetapi kita membedakan para nabi dan para rasul itu dalam dua perkara. Jadi semua rasul sama, tapi dalam dua perkara kita bedakan mereka. Apa itu? Al-awwal, yang pertama, al-afdholiyah, masalah keutamaan kita bedakan. Karena jelas namanya keutamaan beda-beda. Ya? Beda-beda. Taib. Fanufaddilu ba'dahum ala ba'din. Kita utamakan sebagian rasul di atas sebagian yang lain. Kama faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, membedakan sebagian mereka sebagian yang lain atas sebagian yang lain. Jadi keutamaan kita bedakan sebagaimana Allah membedakan. Wa rafa'a ba'dahum darajat, Allah mengangkat derajat sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Lakin, akan tetapi, la naqulu dzalika ala sabilil mufakhar. Kita mengatakan atau menyebutkan keutamaan para rasul itu dalam keadaan menyombongkan diri. Ini lihat, kami orang Islam, rasul kita Muhammad, kamu rasul kamu, itu membanggakan diri namanya, menyombongkan. Bukan seperti itu. Kita sekedar membedakan, membandingkan keutamaan mereka, ya, dibanding dengan keutamaan rasul yang lainnya dari apa yang telah disebutkan oleh Allah sebagai keutamaan seorang rasul yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Tapi ingat, bukan dalam kondisi kita menyombongkan diri, ya, membedakan atau membandingkan keutamaan itu. Awit tanakkus lil mafdul,
atau merendahkan Rasul yang derajatnya atau keutamanya lebih di bawah. Tidak boleh kita menghina Rasul-Rasul yang lain. Ya, termasuk bentuk kesalahan ketika ada seorang Muslim menghina Nabi Isa alaihissalam. Tidak boleh. Ya, tapi kalau misalnya seorang Muslim ditanya, ya, seorang Muslim ditanya, mana lebih utama, Muhammad atau Isa alaihissalam? Maka kita katakan Nabi Muhammad alaihissalam. Kenapa begitu? Kenapa seperti itu? Karena Allah telah membedakan keutamaan di antara keduanya. Ya, tapi ingat, dalam kondisi kita mengutamakan atau mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama, bukan berarti bahwa kita kemudian mencela, menjelekkan, ya kan, Nabi Isa alaihissalam. Tidak boleh. Misalnya kita menghina orang Yahudi, kemudian kita menghina nabinya, rasulnya, Nabi Musa misalnya, tidak boleh. Tidak seperti itu seorang muslim. Seorang muslim menganggap semuanya sama sebagai seorang rasul, walaupun mereka memiliki keutamaan yang berbeda. Tidak boleh merendahkan. Ya, kama fi sahihil Bukhari anna yahudiyan aqsama faqal. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, suatu hari ada orang Yahudi, dia bersumpah. Ini orang Yahudi. Kalau orang Yahudi berarti siapa rasulnya? Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Dia bersumpah. Apa katanya? La walladzi istafa Musa alal bashar. Ya, tidak. Ya, demi zat yang telah memilih Nabi Musa atas manusia seluruhnya. Jadi Nabi Musa diangkat, ya, atas manusia yang lain, yang diangkat adalah Nabi Musa. Dan dia bersumpah demi zat, yaitu Allah, demi Allah yang mengangkat Nabi Musa di atas manusia yang lain. Nah, ini didengar oleh seorang muslim pada saat itu, di zaman Nabi. Pada saat itu didengar seorang muslim, karena kecemburuan dia, karena rasa cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian falatama wajhahu, ya, taib. Maka falatama wajhahu rajulun minal ansor. Maka ada seorang sahabat Ansor menampar wajah orang yang mengatakan tadi itu, yang mengatakan Nabi Musa demi zat yang mengangkat Nabi Musa atas para manusia. Ditampar. Ya, ini ada Nabi Muhammad, kenapa kamu bilang begitu kan? Ini. Hina sami'ahu, ketika dia mendengarnya. Ya, faqala taqulu hadza war rasul sallallahu alaihi wasallam baina adhurina. Bahasa kita, ini bahasa kita. Kamu kurang ajar kamu ya, bilang-bilang begitu. Ya, padahal ada nabi di antara kami, ada Rasulullah Muhammad di antara kami, kamu bilang seperti itu, gitu. Kamu sanjung-sanjung Nabi Musa, nah gitu. Apa yang terjadi? Fadhahabal Yahudiyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi ini pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadu, melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Inna li dhimmatan wa ahdan. Fama balu fulanin latama wajhi." Ya Rasulullah, ya, saya punya dhimmah, perjanjian. Ya, bagaimana kondisi orang yang menampar wajah saya? Ya, gara-gara tadi dia bicara seperti tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lil ansor, kepada orang Ansor yang memukul tadi, ya, lima latamta wajha. Wahai kamu orang Ansor, apa alasan ente menampar wajahnya? Kenapa kamu tampar wajahnya? Nabi tanya. Insyaallah. Perhatikan ya, bagaimana keadilan Nabi. Ini yang datang orang Yahudi, bukan orang Islam. Yang diadukan orang Islam, tapi Nabi tidak langsung membela seorang muslim, tidak langsung dibela, tapi Nabi tanya dulu kepada seorang muslim itu, dan juga tidak langsung membenarkan orang Yahudi. Ditanya dulu orang Islamnya tadi, muslimnya tadi, orang Ansor tadi. Apa alasan ente, ya, menampar wajahnya orang Yahudi ini? Kenapa?
Fadzakarahu faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan, ya Rasulullah gini maksud saya begini gini gini. Dijelaskan, apa yang terjadi? Apakah Nabi senang dibela seperti itu? Ya kan? Kan ini istilahnya orang Ansor ini mau membela Nabi dengan cara seperti tadi. Apakah Nabi senang dibela seperti itu? Tidak. Faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kemudian murka. Subhanallah. Nabi marah. Hatta ru'ya fi wajhihi, sampai kemarahan beliau itu nampak di wajah beliau. Nampak bahwa beliau itu marah. Subhanallah ya. Bagaimana keadilan Islam? Al-Quran menyebutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada orang lain ya menyebabkan kamu tidak bisa berbuat adil. Membuat kamu tidak bisa berbuat adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Adillah kamu karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Itu dalam Al-Quran. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, beliau mengatakan khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Maka ini lihat prakteknya Nabi Muhammad. Ya, apa yang beliau sampaikan kepada orang Yahudi yang kemudian sebagian orang Yahudi tidak mau masuk Islam, tidak membuat kemudian beliau tidak bisa berbuat adil. Maka pun beliau berbuat adil. Beliau tidak marah kepada orang Yahudinya, tapi beliau marah kepada seorang Muslim yang telah menampar wajah orang Yahudi tadi. Menampar, bukan ya, menampar wajahnya orang Yahudi tadi. Masya Allah. Ya kan? Nabi marah. Dan ini kelihatan dari wajah beliau, menunjukkan bahwa beliau sangat marah. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, la tufaddilu baina anbiya'illah. Wahai para sahabatku, jangan kamu melebih-lebihkan, ya, mengunggul-unggulkan di antara para nabi Allah Subhanahu wa taala. Jangan beda-bedakan mereka, jangan diunggul-unggulkan. Nah, maksudnya di sini adalah jangan mengunggulkan mereka dalam kondisi apa? Merendahkan yang lain dan kemudian menyombongkan yang lain. Nabi larang, la tufaddilu baina anbiya'illah. Jangan kamu melebih-lebihkan, mengunggul-unggulkan di antara para nabi. Wa kama fi sahihi aidan, sebagaimana disebutkan juga dalam sahih ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi wasallam, beliau bersabda, la yambagi li abdin ayyakul ana khairun min Yunus ibnu Matta. Hendaklah seorang hamba ya tidak mengatakan saya lebih baik daripada Nabi Yunus. Nggak boleh dia bilang seperti itu. Taib, ini menunjukkan tidak bolehnya. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh membanding-bandingkan para nabi kecuali dalam dua hal. Apa itu tadi? Pertama adalah dalam hal keutamaan. Tapi dengan syarat kita membandingkan keutamaan mereka bukan dengan maksud untuk menyombongkan diri atau merendahkan nabi yang bukan nabi dari kaum muslimin, ya, artinya bukan Nabi Muhammad, bukan untuk merendahkan mereka, tidak boleh. Tapi membedakan, mengatakan ini lebih utama, ya, dari sisi apa yang disebutkan oleh Allah, maka itu diperbolehkan. Kemudian sisi yang kedua yang kita diperbolehkan untuk membedakan mereka adalah al-ittiba, masalah mengikuti. Nabi Musa begini, Nabi Muhammad begini, siapa yang diikuti? Kedua-duanya? Enggak. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Berarti kita bedakan dalam hal mengikuti. Fala nattabi'u illa man arsala ilaina atau man ursila ilaina. Kita tidak mengikuti kecuali nabi atau rasul yang diutus kepada kita. Siapa itu? Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Itu yang kita ikuti. Kalau ada sunnahnya Nabi Fulan seperti ini, ada sunnahnya Nabi Muhammad begini, ya kita ikuti Nabi kita. Kenapa Nabi kita yang diikuti? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus oleh Allah di akhir zaman, di zaman kita sekarang. Nabi yang diutus oleh Allah untuk kaum muslimin. Ya, untuk kaum muslimin. Baik. Di zaman terdahulu, di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa juga diikuti oleh Bani Israel. Demikian pula di zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa diikuti oleh orang-orang Nasrani. Diikuti oleh mereka. Jadi dalam hal mengikuti, boleh kita membandingkan. Nabi ini saya tidak ikuti, saya ikuti Nabi ini. Kenapa? Ini tadi. Karena dialah yang diutus kepada kita. Lianna syariatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nasakhat jami'asy syara'i. Karena syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu menghapuskan seluruh syariat yang ada sebelumnya. Dihapus. Dalam arti dihapus, tidak semua dari syariat sebelumnya itu hilang, tapi ada sebagian yang masih dijalankan di dalam Islam. Tapi ini juga maknanya menghapus yang sebelumnya. Secara umum dihapus, digantikan dengan ajaran Islam. Maka syariat agama terdahulu sama syariat agama Islam itu berbeda. Cuma dari sisi akidah, dari sisi tauhid sama. Ya, oleh karena itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kami para nabi itu bersaudara. Dan agama kami adalah agama yang sama. Sama dari sisi apa? Dari sisi akidahnya sama. Akidahnya sama. Dakwah mereka sama. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan mencegah mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariatnya maka itu berbeda. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab ya wa mubayyinan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Dalam surah Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman, "Dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab yang benar." Al-Quran itu benar. Makanya kalau ada sesuatu bertentangan dengan Al-Quran, bisa dipastikan sesuatu itu salah. Ya, Al-Quran itu kebenaran. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunanna minal mumtarin." Jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jangan termasuk orang yang ragu. Dan Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini adalah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab, Al-Qur'an dengan benar, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Dan membenarkan apa yang kitab-kitab yang datang sebelumnya. Ya. Membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallah. Maka berhukumlah atau tentukanlah hukum di antara mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi apa yang Allah turunkan kepada kita? Ya Al-Quran. Bukan Zabur, bukan Taurat, bukan Injil. Yang Allah turunkan kepada kita bukan. Tapi yang Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Maka fahkum bainahum. Berhukumlah di antara kalian dengan apa yang Allah turunkan. Ya, apa yang Allah turunkan? Karena Allah menurunkan Al-Quran, maka kita berhukum dengan Al-Quran. Karena Allah mengutus para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berhukum dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kalian mengikuti atau janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haqqi, dari apa yang datang kepadamu berupa kebenaran.
likullin, bagi setiap kaum itu, bagi setiap umat itu, ja'alna minkum, kami jadikan bagi kalian syir'atan wa minhaja, syariat dan manhaj secara beragama yang berbeda-beda. Ya, yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kaum muslimin atau orang Islam memiliki karakteristik, memiliki memiliki sesuatu yang bisa membedakan dia dengan yang lain. Dan salah satu karakteristik Islam ketika kita jalankan, maka kita memang akan nampak berbeda dengan yang lain. Tujuan diutus Rasul adalah bagaimana Islam bisa nampak berbeda dengan yang lain. Kalau sama dengan yang lain, maka tentunya tidak istimewa Islam. Islam akan istimewa ketika nampak berbeda. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan kebenaran. Alladzi arsala rasulahu bil huda, mengutus rasulnya dengan petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad membawa petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Untuk apa? Petunjuk dan agama yang benar yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Liyudhhirahu 'alad dini kulli, supaya Islam itu nampak berbeda dengan seluruhnya, dengan seluruh agama yang ada. Maka ketika kita ingin benar-benar menjalankan ajaran Islam, maka kita akan nampak berbeda. Berbeda karena punya karakteristik sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Ya, kalau kita misalnya tidak menjalankan ajaran Islam, tidak menjalankan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya mungkin kita tidak nampak berbeda. Tapi kalau kita jalankan sunnah, kita akan nampak berbeda. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a." Islam ini datang dalam keadaan asing pertama kali. Pertama kali Islam datang asing. Dari sisi mana asingnya? Karena dia berbeda dengan yang lain. Yang lain beribadah kepada berhala di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Namun datanglah Rasulullah mengajak mereka meninggalkan berhala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tengah orang-orang Quraisy, di antara mereka saling membanggakan kelompoknya. Salah satu sifat dari orang-orang musyrik. Di antara mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan kemanusiaan dan bertentangan tentunya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti sistem perkawinan yang ada di zaman jahiliyah, sistem jual beli yang ada di zaman jahiliyah, ya kan? Kemudian sistem kekerabatan yang ada di zaman jahiliyah. Di antara sistem-sistem itu ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian Nabi datang untuk merubah semuanya. Maka Nabi nampak aneh. Oleh karena itu disebutkan innal islama bada'a ghariban. Islam itu datang dalam keadaan aneh, asing, dan berbeda dengan yang lain. Kemudian Nabi sebutkan, wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan suatu saat nanti dia akan kembali asing seperti pertama kali dia datang. Seperti pertama kali dia datang. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat saya untuk para muslimah, ya, untuk para ummahat, para akhwat, ya, orang-orang yang solehah, hendaklah kalian istiqomah di atas agama kalian. Pelajarilah Islam dari sumbernya, dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Setelah kalian paham, maka amalkan apa yang kalian pahami. Setelah itu kalian sampaikan kepada orang lain. Berdakwah, mengajak orang kepada apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dan tetap istiqomah, banyak bersabar. Di zaman kita sekarang ini hari-hari yang penuh dengan kesabaran, maka siapa yang bersabar
akan bertemu dengan Nabi SAW di telaganya nanti insya Allah, dan akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullah salamu wal afiyah. Kita meminta kepada Allah keselamatan dan afiat, ya, sampai kita bertemu dengannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang bercahaya muka-muka orang-orang yang melihat Allah, ya, dan dalam kondisi yang baik, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kalian menjadi orang-orang yang punya karakteristik, orang-orang yang punya beda dengan orang lain dari sisi beda karena mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikunna. Insyaallah kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Barakallahu fikunna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas ko jatuh miring eh.